Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan melayakkan kami diselamatkan dari dosa-dosa. Tuhan memperkenankan kami menikmati hari-hari di hari yang ke-15, di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, 17, 18 dan seterusnya di tahun yang baru ini. Kami mohon Tuhan berkenan kepada kami untuk kami terus setia kepadamu. Kami hendak merindukan firman Tuhan untuk kami pedoman. Kami mohon Tuhan berfirman, karena kami sedia mendengarkan firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 13. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, tema kita hari ini belajar setia kepada Tuhan. Banyak hal membuat kesetiaan kita pada komitmen atau perjanjian antara satu dengan yang lain, seperti komitmen hidup bersama suami dan istri, sering diuji dengan berbagai persoalan-persoalan. Dan banyak yang gagal menghadapi persoalan atau ujian. Belum lagi komitmen-komitmen lain, terlebih komitmen hidup setia sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Cuma hanya karena cinta kepada seseorang yang berlainan keyakinan, dia merelakan imannya ditukar dengan cintanya dan menolak Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diimaninya. Saudara-saudara, khusus pada ayat 13 bacaan kita, di situ disebutkan sebenarnya mengandung pengertian bahwa Yesus adalah setia. Dia tetap menyertai sekalipun kita sudah menanggung begitu banyak hal sehingga kita kelihatannya telah dan bahkan mulai kehabisan iman kita kepada Yesus. Kita terkadang tidak beriman, tetapi Yesus tetap setia pada janjinya untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Perhatikan Matius 28 ayat 20. Menolak pertolongan Kristus akan merusak komunikasi kita dengan Allah. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita mungkin meninggalkan Dia. Orang yang percaya kepada Kristus diuji saat dirinya menghadapi berbagai tekanan masalah hidup, termasuk soal memilih suami atau istri. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk dua hal penting. Yang pertama, Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya. Karena itu agar kita layak disebut orang Kristen, hendaknya kita setia menjadi orang Kristen sejati. Kedua, bisa terjadi saya atau saudara akan gagal setia kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tetap setia. Kenapa Yesus tetap setia walau kita tidak setia? Karena Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, mari kita belajar berkomitmen pada perjanjian yang telah kita buat di hadapan Tuhan. Yakni, Tuhan mau agar kemampuan kita melakukan kesetiaan kepada sesama sebagai komitmen suami istri, orang tua dan anak, sahabat dan lain-lain. Dan komitmen kita kepada Tuhan untuk kita tetap setia menyertai dan kita memohon pertolongan hanya dari Dia saja. Setiamu Tuhanku, NKB nomor 34 bait yang pertama. Setiamu
segala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu kepada kami. Kalau sering kami tidak setia kepadamu, ampuni Tuhan atas ketidaksetiaan kami. Kami mau belajar pada kesetiaan-Mu untuk kami setia pada komitmen kami terhadap sesama. Terlebih terhadap Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.